Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya agak loyo ya Ananda semua. Apa karena sudah siang? Nah, kita yel-yel dulu ya biar kita kembali semangat, oke? Semangat pagi, 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 luar biasa. IPA 1, be the one, be the best. Yeay! Alhamdulillah, kita harus selalu semangat ya. Walaupun sudah siang terik seperti ini, tapi semangat kita harus selalu menjadi semangat pagi, oke? Wah, kelihatannya hadir semua ya, ramai hari ini. Ketua, apakah hadir semua? Alhamdulillah, anak-anak ibu masih sehat-sehat saja ya. Walaupun keadaan virus masih di mana-mana, kita tetap menjaga kesehatan dengan baik agar kita selalu dapat bertemu, dapat menimba ilmu setiap hari. Baiklah, sebelum memulai kelas pada hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan orang-orang di sana yang sedang terbaring sakit, sedang berjuang, semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan buat Nabi Muhammad SAW karena rahmatnya lah kita dapat menuntut ilmu pada hari ini. Dan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, agar lebih diberkati lagi, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Silahkan dipimpin ketua. Ya, berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Semuanya pakai masker kan? Bagus, karena kita harus menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Karena virus-virus ini menyebar dengan sangat cepat, jadi kita harus selalu waspada, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Nah, kebetulan nih materi kita pada hari ini berhubungan dengan virus. Untuk menghindari virus, kita harus selalu menjaga kesehatan diri. Seperti yang telah diajarkan dalam agama kita, agama Islam, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kita harus selalu mencuci tangan, menjaga diri dengan bersih. Nah, tadi pagi siapa yang merapikan kamar sebelum berangkat ke sekolah? Masya Allah, luar biasa sekali ya, rajin-rajin anak ibu. Kita harus membantu orang tua membersihkan rumah, menjaga agar rumah kita tuh tidak terjangkit oleh berbagai macam penyakit. Karena virus ini sangat berbahaya. Sampai sekarang masih aja terjadi peningkatan virus COVID ini ya, kita harus selalu berhati-hati. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenali apa itu virus. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi struktur dan ciri-ciri dari virus. Kemudian yang ketiga, yaitu menganalisis bagaimana sih proses perkembangbiakan dari virus sehingga virus ini cepat sekali menyebarnya dan berkembang biak. Bersentuhan sedikit saja virus sudah bisa menyebar di tubuh kita. Bagaimana sih akan kita pelajari pada hari ini. Anak-anak semua ada yang tahu apa perbedaan dari virus dan bakteri? Sebenarnya corona ini bakteri atau virus sih? Iya, benar sekali. Semua orang pasti tahu ya kalau corona ini adalah virus. Jadi apa bedanya dengan bakteri? Kalau bakteri apa contohnya? Iya, benar sekali ya. Wah, sepertinya masih ada yang belum mengetahui perbedaan antara bakteri dengan virus. Nah, hari ini kita akan mempelajari seluk-beluk tentang virus ya. Di sini Ibu akan menampilkan PPT. Tolong dibantu ya Ibu memasangkan kabelnya. A few minutes later. Karena kita memakai PowerPoint, coba jendelanya agak sedikit ditutup ya, karena supaya gelap dan PowerPoint itu nampak gitu ya, nampak dengan jelas. Nah, coba tolong Ibu Andi tutup gordennya. Sudah terlihat ya PPT-nya di depan? Alhamdulillah. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan apa itu virus? Coba angkat tangan. Tadi malam sudah baca buku atau belum materi hari ini? Mantap anak-anak ibu. Coba siapa yang berani menyebutkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan virus? Nah, coba Ana. Wih, beri tepukan untuk Ana. Mantap ya Ana jawabannya.
Nah, virus itu organisme parasit. Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Ana? Ya, silakan Budi. Wah, mantap ya jawabannya, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan. Semangat semua anak-anak ibu. Ternyata anak-anak ibu ini sudah membaca buku ya tadi malam. Jadi sebenarnya virus itu benar adalah organisme parasit. Parasit apa artinya? Merugikan. Nah, virus ini organisme yang merugikan dan membutuhkan inang sebagai tempat hidupnya. Nah, apa contoh inang dari parasit? Iya, manusia. Apalagi? Hewan, benar. Tumbuhan bisa nggak jadi inangnya? Bisa dong, kan ada tumbuhan yang penyakitnya itu disebabkan oleh virus. Mantap ya. Nah, bahkan ada beberapa virus yang dapat membunuh inangnya untuk bereproduksi. Sangat kejam kan virus ini, makanya kita harus berhati-hati. Jika tidak ada inangnya, virus tidak akan bisa bertahan lama. Bisa bertahan sementara, yaitu dengan mengkristalkan dirinya dengan bertahan hidup sementara, namun tidak dalam waktu yang lama, virus juga akan bisa mati. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dari virus. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri dari virus? Ayo sebutkan. Iya, mantap. Apalagi, bagaimana dengan ukurannya? Ya, virus ini ukurannya sangat kecil sekali. Bahkan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang begitu saja. Berapa ukurannya? 20-300 nanomilimeter. Nah, virus ini termasuk aseluler. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa virus ini bukanlah sebuah sel, karena virus ini sangat kecil dan hanya memiliki satu materi genetik, yaitu DNA atau RNA. Materi genetik dari virus ini tersimpan di kepala virus dan diselubungi oleh kapsid atau selubung protein, karena selubung yang ini mengandung banyak sekali protein. Karena sifatnya yang bisa menjadi benda hidup dan benda mati, maka virus ini disebut metaorganisme. Apa? Metaorganisme. Jadi metaorganisme itu apa? Ya, bagus sekali ya Arman. Metaorganisme adalah peralihan dari makhluk hidup dan makhluk mati. Jadi virus ini bisa hidup, berkembang seperti kita, bisa bereproduksi. Namun bisa juga seperti benda mati, ia akan mati ketika kondisi inangnya sedang tidak menguntungkan. Nah, ini ada gambar virus. Coba, apa saja struktur dari virus? Ada kepala, ada ekor, apa lagi? Nah, kita bahas dari atas ya. Jadi, yang sebelah kiri ini adalah contoh bentuk virus atau struktur virus secara umum. Sebelah kanan ini adalah contoh dari beberapa virus yang ada. Nah, kita perhatikan dulu yang sebelah kiri ya. Yang pertama yaitu ada kepala virus. Kepala virus ini terdiri dari kapsid atau selubung protein tadi. Di dalam selubung protein ini ada apa? Ada materi genetik yaitu berupa DNA atau RNA. Materi genetik inilah yang akan mereproduksi atau berfungsi untuk berkembang biaknya daripada virus. Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya lagi bagaimana produksi dari virus. Kapsid yang melindungi kepala virus ini, yang melindungi materi genetik yang di dalamnya ini terdiri dari kapsomer protein yang sangat banyak. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari kapsid ini adalah untuk melindungi isi kepala tadi itu dari kondisi lingkungan luar yang sangat berbahaya. Seperti kita, tempurung kita ini berfungsi untuk melindungi otak kita, mata, organ-organ yang ada di dalam. Nah, virus juga punya leher. Namun, tidak semua virus memiliki leher. Materi genetik yang ada di dalam kepala virus ini akan mempengaruhi tipe dari virus. Jadi ada berbagai macam bentuk kepala virus. Jadi ada berbagai macam bentuk virus seperti pada ciri-ciri yang tadi ya. Bentuk virus itu ada berbagai macam, yaitu ada berbentuk seperti
polihedral, ada berbentuk seperti helikal atau selubung, berbentuk bulat, ada juga berbentuk virus yang sangat kompleks. Nah, yang sebelah kiri inilah contoh virus yang sangat kompleks. Nah, di sebelah kanan ada organisme-organisme virus, beberapa contohnya. Selanjutnya, virus juga memiliki ekor dan ada penusuk di bagian bawahnya. Nah, ekor dan penusuknya inilah yang berfungsi untuk menempelkan diri virus kepada inangnya. Ekor dari virus ini terdiri dari beberapa benang dan serat halus untuk menempelkan dirinya pada inang. Materi perkembangan. Selanjutnya, kita masuk pada materi perkembangbiakan pada virus atau reproduksi pada virus. Jadi, virus itu tidak melahirkan atau tidak bertelur ya, seperti manusia. Nah, coba perhatikan dulu, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang berbicara ya. Perhatikan baik-baik karena ini sangat penting ya. Jadi, ada beberapa ahli mengatakan bahwa virus ini sebenarnya tidak berkembang biak. Ia hanya memperbanyak diri, karena memperbanyak diri itu hanya dengan materi genetik yang ada di dalam kepalanya, bukan mengalami proses perkawinan seperti manusia atau hewan. Perkembangbiakan dari virus ini memiliki dua macam daur. Yang pertama, daur litik dan daur lisogenik. Apa? Daur litik dan daur lisogenik. Daur litik ini dapat terjadi apabila inang yang ditempeli oleh virus ini keadaannya sedang tidak menguntungkan atau sedang lemah. Maka pada proses tahap terakhirnya itu inang daripada virus akan pecah, akan mati, tidak dapat bertahan hidup. Sedangkan pada daur lisogenik keadaan inangnya ini sedang kuat, sedang menguntungkan. Jadi virus tidak bisa menghancurkan inangnya tersebut. Nah, ini akan terlihat perbedaannya pada proses daur ulangnya. Kita lihat ya. Tahap pertama yaitu virus akan mengalami proses absorpsi. Apa? Absorpsi atau penempelan. Jadi apa penempelan? Ya, virus akan menempel pada inang. Ketika virus sudah menemukan inang yang cocok, maka ia akan menempel dengan ekor dan penusuk. Tadi kan kita sudah lihat struktur daripada virus itu ya. Nah, jadi prinsip ini disebut dengan lock and key, kunci dan gembok. Jika sudah cocok, maka akan menempel. Kemudian setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan membran dari inangnya tersebut supaya bisa menempel dengan kuat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Masuk pada tahap kedua yaitu injeksi atau penetrasi. Virus akan memasukkan atau menyuntikkan materi genetik yang ada di kepala tadi ke dalam inangnya. Jadi, masuklah ke dalam salah satu sel inang, masuk ke dalam sitoplasmanya. Kemudian masuk tahap ketiga. Nah, tahap ketiga inilah yang membedakan antara daur litik dan daur lisogenik. Jika tubuh inangnya sedang lemah, maka terjadi daur litik. Nah, daur litik ya, jika lemah maka terjadi daur litik. Nah, tahapan yang ketiga pada daur litik yaitu sintesis dan replikasi. Pada tahap ini terjadi penggabungan antara komponen DNA dari virus dan komponen DNA dari sel inang. Nah, jika sudah tergabung, virus ini akan mengeluarkan enzim untuk menghancurkan DNA dari inang sehingga virus ini dapat mengendalikan semua aktivitas yang terjadi pada inangnya. Maka virus akan terus bereplikasi atau menggandakan dirinya ya, materi-materi genetiknya itu akan semakin banyak di dalam tubuh inangnya. Lalu masuk ke tahap yang keempat yaitu perakitan. Materi genetik yang sudah banyak tadi mengalami proses perakitan sehingga menjadi virus yang kompleks, punya kepala, punya DNA lagi, punya leher, punya tubuh, punya ekor untuk menancapkan diri pada inangnya lagi, maka dia bisa lagi berkembang biak. Setelah itu terjadilah pematangan, jadilah virus-virus yang sudah sempurna, yang sudah memiliki struktur tubuh yang sangat bagus dan siap untuk bereproduksi.
Nah, masuk pada tahap kelima yaitu proses lisis. Virus yang sudah berkembang banyak tadi di dalam satu sel itu akan menghancurkan inangnya. Terjadilah lisis sehingga inangnya itu akan mati. Virusnya akan terus berkembang lagi, menyebar lagi untuk mencari inang yang baru, memasukkan materi genetiknya, terus berkembang biak seperti itu. Maka dari itu virus ini sangat berbahaya. Nah, apa yang terjadi pada daur lisogenik? Nah, pada tahap ketiga tadi, apabila tubuh inangnya ini kuat, virus ini sudah berusaha, namun dia tetap saja tidak bisa membunuh inangnya, maka masuklah pada tahap daur lisogenik, tahap yang ketiga. Nah, apa yang terjadi pada tahap lisogenik? Pada tahap ketiga, daur lisogenik yaitu penggabungan. Nah, ini sedikit berbeda dengan penggabungan yang terjadi pada daur litik. Jika pada daur litik penggabungannya akan membentuk virus-virus yang kompleks, pada daur lisogenik ini DNA yang sudah tergabung akan terus membelah diri bersama DNA daripada inang. Jadi, jika terjadi proses pembelahan diri, maka sebenarnya di dalam tubuh inang tersebut sudah ada materi dari virus. Otomatis inang yang tersebut sudah memiliki virus di dalamnya, sudah bervirus, sudah berpenyakit. Nah, ketika inangnya ini melakukan perkawinan dengan sesamanya, maka masuklah DNA virus tadi yang sudah ada pada inang. Maka virus tersebut akan terus menyebar. Inangnya ini tidak mati, namun sesungguhnya materi di dalamnya itu sudah ada DNA dari virus. Begitu ya, mengerti? Sejauh ini apakah Ananda ada pertanyaan? Ya, silahkan. Bagus ya pertanyaannya. Jadi perbedaan sebenarnya apa? Jadi yang perbedaan yang pertama, kondisi daripada inang. Jika inangnya itu kuat, maka terjadi daur lisogenik. Jika inangnya lemah, terjadi daur litik. Kemudian terjadi sama-sama nih memiliki 5 tahap. Tahap yang ketiga, tahap penggabungan. Tahap yang keempat pada daur litik adalah sintesis dan replikasi. Sedangkan pada daur lisogenik adalah pembelahan. Pada tahap kelima daur litik adalah lisis atau penghancuran. Pada tahap kelima lisogenik adalah sintesis. Nah, itu memperbanyak DNA sel ke bakteri atau inang-inangnya yang lain. Bu, sebenarnya ada nggak sih peranan virus di dunia ini? Ya, pasti ada dong. Itu pertanyaannya bagaimana? Tuhan itu menciptakan sudah dengan seadil-adilnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tanpa peranannya masing-masing. Nah, apa sih peranan daripada virus ini? Anak-anak coba dengarkan ya. Peranan dari virus ini yang pertama pada bidang kesehatan. Apa nih pada bidang kesehatan? Vaksin. Nah, sekarang lagi gencar-gencarnya vaksin untuk virus corona ini ya. Ada yang sudah vaksin di sini? Iya, ibu baru saja divaksin kemarin itu. Vaksin ini seperti untuk penyakit virus corona, untuk penyakit kanker, HIV, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali ya. Dan untuk menambungkan vaksin ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sebenarnya apa sih vaksin ini? Kandungan yang dimanfaatkan dalam vaksin ini adalah virus yang sudah mati atau yang sudah dilemahkan dan mengakibatkan demam bagi orang yang diinfeksinya. Kemudian, sistem imun dalam tubuh kita akan merekamnya dan menjadikannya sebagai antibodi. Jadi, apabila virus itu menyerang lagi ke dalam tubuh kita, tubuh sudah tahu bahwa ini nih virus. Jadi tubuh sudah memiliki sistem pertahanan dari vaksin tadi. Jadi sebenarnya vaksin ini juga berasal dari virus, oleh virus, dan untuk virus. Nah, manfaat yang kedua di bidang kesehatan yaitu sebagai untuk membuat antitoksin. Yang ketiga yaitu ada bahan pembuatan insulin. Nah, ini sangat penting sekali ya. Selain dari bidang kesehatan, ada juga dari bidang pertanian, yaitu untuk pengendalian biologis, yaitu untuk mengendalikan hama yang menyerang dari tanaman-tanaman ini. Sehingga hama itu akan hancur atau akan pergi dari tanaman ini. Jadi ada juga ya manfaatnya virus untuk
bidang pertanian. Yang ketiga yaitu di bidang sains. Jadi virus dijadikan sebagai banyak nih diteliti oleh para ahli sebagai penelitian. Kemudian dijadikan sebagai pengembangan ilmu yang ada ini supaya kita dapat mempelajari lebih dalam lagi menciptakan inovasi-inovasi dari virus. Nah, selain peranan penting daripada virus juga memiliki dampak negatif. Nah, apa aja dampak negatif dari virus? Sudah pasti ya, virus itu menyebabkan penyakit. Contohnya, penyakit pada hewan apa? Rabies. Ya, apa selain yang di slide? Terus. Ya, pintar ya anak-anak ibu wawasannya, alhamdulillah luas. Nah, pada tumbuhan nih, penyakit apa yang Ananda tahu? Penyakit tembakau. Penyakit tembakau ini apa? Oh, yang daunnya kuning-kuning itu, iya bercak kuning, namanya dari penyakit mosaik. Nah, apalagi? Selanjutnya yaitu pada manusia. Apa? Virus corona. Semuanya pada semangat ya kalau menyebutkan virus corona. Ya, selain itu ada virus HIV, virus influenza yang sudah biasa ya, virus influenza. Jadi sebenarnya kalau kita flu, kita tuh sudah terinfeksi sejak lama, namun daya tahan tubuh kita tuh masih kuat gitu ya. Namun saat kita lemah, kita capek, virus itulah aktif. Nah, sesungguhnya jika kita sembuh, virus itu masih ada di dalam tubuh kita. Namun karena imun tubuh kita kuat, makanya ia mengkristal atau mati sementara. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya ya. Tadi kan kita sudah bahas daur litik dan daur lisogenik dari virus. Jika dalam suatu keadaan, misalnya Sinta sedang mengalami penurunan daya tahan tubuh, maka virus masuk nih ke dalam tubuh Sinta. Apa yang akan terjadi kira-kira? Coba. Ya, silakan. Benar terjadi daur litik pada tubuh Sinta? Benar, mantap ya anak ibu, luar biasa. Ternyata Rika mendengarkan sekali ya penjelasan dari ibu. Jadi Sinta mengalami daur litik. Kemudian jika seandainya Sinta ini sedang sehat, apakah virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita? Bisa. Jadi, bagaimana prosesnya? Ya, Joni? Ya, benar sekali. Jika Sinta sedang sehat, jadi sebenarnya tubuh kita yang sehat ini juga telah terinfeksi oleh virus, namun karena daya tahan tubuh kita kuat, virus akan mengkristal. Dia hanya diam. Namun ketika kita terjadi penurunan daya tahan tubuh, mulailah virus ini aktif dan menyerang tubuh kita ini dan menghancurkan sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga kita sakit, demam, flu. Begitu ya. Luar biasa sekali ya. Ibu kira anak-anak ibu ini semua sudah mengerti penjelasan dari ibu mengenai virus. Nah, jika ada yang ditanyakan lagi, boleh silakan saja. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu berikan soal latihan ya. Ibu punya TTS virus. TTS virus ini sebagai soal latihan di rumah ya, dikerjakan di buku latihan dan minggu depan dikumpulkan. Nanti untuk soalnya akan Ibu bagikan kepada ketua kelas ya. Ada yang bisa memberi kesimpulan pada hari ini? Ciri-ciri dari virus apa aja? Ukurannya kecil, aseluler, apa? Metaorganisme. Apa lagi? Bagaimana dengan strukturnya? Strukturnya punya kepala, punya leher, punya ekor, punya penusuk. Apalagi kesimpulannya? Daurnya? Daur litik dan daur lisogenik. Mantap anak-anak ibu semua ya. Pada awal pertemuan nanti ibu akan memberikan sedikit kuis ya untuk melihat apakah anak-anak ibu ini sudah membaca atau belum nih tadi malam sebelum memulai pelajaran, oke?
Oke, mantap. Yel dulu kita ya. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. IPA 1, be the one, be the best. Yeay, luar biasa ya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu mohon maaf, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.